orang-orang kulit putih saja yang diserang karena orang-orang yang non kulit putih itu sudah membentuk antibodi sendiri. Nah, menariknya adalah wabah ini oleh masyarakat tidak dianggap sebagai penyakit, tapi diidentifikasi sebagai efek dari keluarnya hantu-hantu dari istana arwah Nyai Roro Kidul. Tapi kan sekolah itu didirikan dengan alasan sederhana. Dokter-dokter Eropa nggak mau ngurus Finlander yang sakit. Kekuasaan yang tidak kenal kemanusiaan. Dan bayarannya itu mahal. Munculnya nasionalisme. Saya mau langsung saja ke pertanyaan pertama. Karena kita masih dalam pandemi, kita ingin mengulas ke belakang dari kacamata sejarah seputar wabah penyakit atau pandemi yang pernah terjadi di Indonesia atau wilayah Nusantara. Apa saja, Bang? Bisa dijelaskan, Bang? Ya, yang paling terkenal itu sebelum orang Eropa datang, mereka tuh menganggap wilayah kawasan Nusantara, Asia Tenggara itu kawasan yang relatif itu bebas dari wabah karena mereka menganggap itu kawasan tropis ya. Tapi ketika mereka datang, justru mereka menjumpai banyak wabah terjadi. Misalnya di abad ke-16 itu sudah mulai ditemukan wabah demam di Ternate ya. Kemudian juga Makassar, kemudian cacar ya, selain demam itu cacar. Kemudian yang paling menarik adalah menurut saya ketika orang-orang Belanda mulai menjadi kekuatan yang dominan di kota bandar di Jawa setelah menguasai Batavia, itu mereka kota pusatnya, markas dagangnya Batavia yang mereka dirikan dengan meniru kota-kota konsep Amsterdam dengan banyak grachten atau kanal itu pada tahun 1730-an itu tiba-tiba kedatangan satu penyakit-penyakit yang aneh yang mereka nggak tahu sebenarnya itu penyakit apa, kemudian menjadi epidemi, menjadi wabah yang besar, dan anehnya terutama itu membunuh mayoritas orang-orang Eropa, orang-orang kulit putih. Ada 2 rumah sakit di kota Batavia. 2 rumah sakit itu digelari sebagai mort de kuil atau lubang kubur karena lebih banyak yang mati ketika masuk ketimbang yang selamat. Saking ganasnya penyakit itu, dikabarkan bahwa kalau kita makan malam hari ini 10 orang, maka 7 besok pagi itu meninggal, sehingga bisnis yang paling menjanjikan adalah peti mati. Nah, penyakit ini kemudian diketahui sebagai penyakit malaria. Disebabkan oleh nyamuk, dan di situ kita dapat keterangan sebenarnya kenapa orang-orang kulit putih saja yang diserang, karena orang-orang yang non kulit putih itu sudah membentuk antibodi sendiri, sudah membentuk imunitas sendiri. Artinya penyakit ini sebenarnya penyakit yang sudah lama ada karena penghuni kota Batavia atau kota bandar Sunda Kelapa itu paling tua kan ada 2 buaya sama nyamuk. Artinya ini penyakit yang sudah umum diderita oleh orang-orang sebelum orang-orang Eropa datang. Jadi saya mau jelaskan bahwa wabah ini sudah ada sebelum orang-orang Eropa datang, ada. Tapi akan bertambah jenisnya ketika orang-orang Eropa ini nanti datang. Bersama tumbuhnya jejaring maritim gitu ya, kita akan menemukan penyakit-penyakit jenis baru yang kemudian menjadi wabah yang juga sebenarnya wabah di dunia, dan orang nggak tahu sebenarnya bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara mengobatinya. Ya, artinya ketika orang-orang kulit putih saja yang terkena wabah ini, dan bayangkan itu jumlahnya sampai mencapai 75.000 korbannya dan membuat VOC miskin, bangkrut, seluruh jaringan perdagangan itu melemah,
dan keuntungan merosot jatuh ke titik nadir, dan akhirnya VOC harus diserahkan kepada negara Belanda dan diambil alih dan meninggalkan warisan hanya geografi wilayah yang luas yang menjadi dasar dari kolonialisme. Jadi di buku-buku pelajaran itu harus dikoreksi bahwa VOC itu dibilang runtuh karena korupsi, sampai ada singkatan VOC, bukan Verenigde Oost-Indisch Company tapi Verhaan onder korupsi. Persoalan besarnya adalah ini tidak pernah disebut di dalam buku pelajaran wabah ini. Bahkan di dalam buku-buku sejarah yang umum kayak sejarah nasional yang menjadi sumber buku-buku pelajaran, wabah ini juga tidak ada, karena wabah ini sering dianggap non-faktor rupanya. Padahal dalam periode yang panjang sebelum dan sesudah orang Eropa datang, ini justru menjadi faktor yang sangat menentukan keruntuhan sebuah institusi, bahkan seperti VOC yang disebut sebagai institusi perusahaan multinasional pertama di dunia dan modalnya dikatakan setara dengan Microsoft kalau hari ini. Iya, berarti malaria, setelah malaria apa yang bisa wabah penyakit apa yang ditemukan di Hindia Belanda, Pak? Ya, kemudian kita juga tahu pada tahun 1821 itu berjangkit wabah yang dibawa oleh orang-orang dari Pulau Pinang dan Melaka. Awalnya penyakit ini di satu tempat di kota Semarang, kemudian dengan cepat itu menyebar ke Surakarta, ke Yogyakarta, bahkan sampai ke Batavia yang waktu itu sudah pindah meninggalkan kota benteng mereka dan ke arah selatan di kota baru yang mereka sebut sebagai New Batavia, dan dianggap akan lebih sehat, tapi ternyata mereka juga salah satu yang ganas terkena korban kolera pada 1821. Nah, kolera ini menjadi wabah yang mengerikan karena ketika tiba itu pada bulan Agustus, di minggu terakhir bulan Agustus 1821, itu di kota Semarang itu sampai 1.275 orang itu meninggal hanya dalam waktu 1 minggu. Tapi total seluruhnya itu 150.000 orang Jawa meninggal, artinya 7% dari penduduk Jawa pada tahun 1821, dan itu hanya berjalan dalam waktu dari April sampai Agustus. Nah, menariknya adalah wabah ini oleh masyarakat tidak dianggap sebagai penyakit, tapi diidentifikasi sebagai efek dari keluarnya hantu-hantu dari istana arwah Nyai Roro Kidul. Pantai Selatan. Arti istilah dari pagebluk. Oh iya. Istilah lokal untuk menyebut wabah itu tidak identik dengan penyakit, dan karena wabahnya itu antara April dengan Agustus, dan di pertengahan antara April dengan Agustus ada bulan puasa dan hari Lebaran yang dianggap hari suci, dan orang percaya bahwa pada hari itu seluruh hantu-hantu, seluruh arwah-arwah jahat akan dirantai, maka orang berpikir bahwa wabah ini akan lewat dan karena sumbernya akan dirantai oleh Tuhan. Ternyata keliru, justru puncaknya wabah kolera itu justru pada bulan puasa dan hari Lebaran, sampai-sampai ada larangan untuk berpuasa ya. Tapi yang juga tidak dicatat adalah kalau kita belajar asal-usul penyebab perang di Ponorogo, itu selalu digambarkan karena patok tanah di Ponorogo gitu. Tapi sesungguhnya salah satu faktor pendorong terbesar yang besar Jawa itu wabah penyakit kolera. Jadi sebelum wabah penyakit kolera, itu sistem sewa tanah itu sudah membuat keresahan dan terjadi banyak pemberontakan sosial. Lalu selain pemberontakan sosial,
ada musim panas yang panjang dan gagal panen. Dan di dalam penderitaan yang luar biasa karena sistem sewa tanah dan gagal panen, melahirkan krisis pangan, itu datang wabah. Maka istilah di Ponorogo itu dalam rapat Dewan Perwalian Keraton, dia bilang, rakyat sudah sangat menderita, jangan ditambah lagi penderitaannya. Nah, jadi itu tergambar sebenarnya bahwa salah satu faktor yang mendorong terjadinya meletusnya perang di Ponorogo itu juga disebabkan oleh wabah. Karena apa? Karena sementara wabah merajalela, elit keraton bersama company itu tidak peduli. Mereka hanya sibuk istilahnya kasesa berebut picis, memikirkan pemasukan saja begitu. Nah ini kan kita bisa lihat jaraknya antara 1821 1825 itu kan pendek sekali jaraknya itu dan ini menjadi katalisator yang ampuh, dan kenapa kemudian banyak unsur masyarakat itu mendukung Diponegoro ketika menyatakan diri sebagai Ratu Adil. Karena apa? Karena zaman yang susah, apalagi setahun kemudian tahun 1822 tuh Gunung Merapi meletus. Itu simbolisasi buat orang-orang Jawa itu akan datangnya Ratu Adil yang akan memperbaiki tatanan. Nah, wabah yang berikutnya yang juga bisa kita lihat hampir bersamaan punya paralelisme adalah yang terjadi pada tahun 1918 ketika ada wabah flu Spanyol. Ini kita udah bicara wabah-wabah yang datang dari luar ya. Dari hubungan internasional yang sifatnya hubungan internasional antara Hindia Belanda dengan kawasan-kawasan Asia Tenggara maupun Asia dan global. Nah, flu Spanyol ini kan wabah global ya, wabah besar tahun 1918 sampai di sini sekitar bulan Agustus dan berakhir bulan Desember, tapi masih ada buntut-buntutnya nanti sampai tahun 1819. Di seluruh dunia tuh taksirannya 50 juta orang meninggal, tapi 50 juta. Untuk di Indonesia, di Hindia Belanda pada saat itu menelan korban, angka yang paling kompromis itu 1,5 juta orang. Tapi koran Raja pada akhir tahun 1918, ada dari Agustus sampai Desember, ya, itu menaksir itu ada 2 juta orang. Tapi ada seorang ahli sejarah yang punya basic matematik itu mengadakan penghitungan ulang, itu jumlahnya diperkirakan 4,5 juta orang. Artinya angka yang sangat besar ya. Di Hindia Belanda itu Bang ya? Itu Hindia Belanda. 4,5 juta di Hindia Belanda. Menjadi di Indonesia ya. Nah, yang menarik adalah bagaimana sikap pemerintah kolonial. Sikapnya nggak jauh berbeda ketika wabah kolera terjadi. Bagaimana Bang? Elit ini sibuk dengan urusannya dia sendiri. Urusan apa? Urusan bagaimana menggemukkan pemasukan. Jadi responnya sangat lambat. Bahkan dokter-dokter di Batavia itu bilang itu flu biasa yang akan sembuh sendiri. Kemudian bayangkan mereka baru bertindak secara serius itu di tahun 1820. Artinya 2 tahun setelah peristiwa itu terjadi, mereka baru mengadakan tindakan yang sifatnya menurut saya hanya preventif dan kuratif. Artinya lebih banyak pencegahan aja gitu dan penguatan gitu ya. Mereka pada tahun 1820 tuh memerintahkan Volksleger atau Balai Pustaka untuk mencetak brosur agar masyarakat kenal penyakit ini dan bisa menghindari begitu ya. Kemudian mereka mengeluarkan ordonansi flu. Tapi itu udah tahun 1820 bulan Oktober, artinya ibarat orang dagang bakso, orang kita mau makan bakso, tukang baksonya udah keluar komplek, kita baru teriak-teriak panggil tukang baksonya. Jadi
udah kelewat, itu yang membuat angka kematiannya sangat tinggi ya. Apakah penyakit flu Spanyol ini juga menimbulkan mitos-mitos tertentu, Bang, di kalangan masyarakat pribumi, Bang? Ya, Jika tadi kan kolera kan karena dikaitkan dengan Nyai Ratu Kidul, apakah malaria atau flu Spanyol ini juga menimbulkan mitos-mitos tertentu, Bang? ya karena kurangnya pengetahuan dan tidak ada kampanye tentang wabah ini sebagai penyakit, dan memang sebagai wabah juga tidak diketahui ini sebenarnya jenis wabah penyakit apa begitu ya. Itu yang menimbulkan kemudian orang-orang menganggap penyakit ini lebih sebagai kutukan. Itu terjadi waktu malaria di Batavia. Mereka menamakannya Remiterende Rokorsten, demam maut. Ya, putri malignei, mati mendadak katanya gitu. Nah, mereka tuh berbondong-bondong pergi ke gereja untuk melakukan pertobatan. Tapi ya tetap yang mati itu semakin banyak. Dan di dalam kota, orang-orang Eropa yang sudah beberapa tahun tinggal, itu seperti zombie. Mereka putih, itu kan tanda-tanda mengidap malaria itu. Ya kan? Jadi itu mitos-mitos tuh muncul tentang dari ketidaksehatan di kota Batavia, sehingga kota Batavia yang awalnya disebut sebagai Koningin Het van Oosten atau Ratu di Timur karena begitu indah, begitu cantik kotanya. Di abad ke-18 itu mereka disebut sebagai Kerkhoven van Het Oosten atau Begraven van Het Oosten, kuburan di timur gitu. Nah, tadi kita udah cerita di masa kolera, di masa flu Spanyol juga sama. Orang menghadapi itu dengan sikap dan anggapan bahwa itu bukan wabah, itu kutukan. Karena itu kemudian responnya adalah, misalnya ada gotong topekong, dikeluarkanlah topekong-topekong dari kelenteng-kelenteng, kemudian diarak begitu ya. Kemudian orang mengunjungi makam-makam keramat, misalnya di Surakarta begitu, orang minum kelapa muda, terus mengunjungi makam Sunan Lepen, dan tindakan-tindakan seperti ini banyak sekali karena mereka menganggap penyakit ini sebagai kutukan begitu, sebagai kemarahan dari Tuhan gitu, sehingga mereka, dan ini menurut saya bukan hanya terjadi di Indonesia, di dunia hal-hal seperti ini juga banyak terjadi ya. Selain 3 penyakit tadi itu, Bang, apakah ada penyakit lain lagi yang menimbulkan banyak korban dan menjadi wabah di Indonesia? Banyak jenis penyakit ya, dan karena pemerintah kolonial yang kurang memberikan pelayanan kesehatan, sehingga pada waktu kita merdeka tuh kita sebenarnya kelimpungan mewarisi aneka macam jenis penyakit yang menjadi wabah. Misalnya malaria itu baru selesai di kota Jakarta aja itu tahun 1959. 1959 ya? Iya. Tahun 1962 itu kolera masih menyerang Surakarta. Nah, kemudian di awal kemerdekaan itu ada cacar, ada flu. Jadi kita tuh negeri bukan hanya bencana alam yang banyak, tapi juga negeri yang banyak wabah. Tapi persoalan besarnya adalah dalam periode yang panjang tidak pernah ada kesadaran pentingnya investasi untuk pengetahuan terkait dengan infrastruktur pelayanan kesehatan. Di masa Belanda misalnya, itu memang didirikan sekolah dokter Jawa tahun 1851.
Tapi kan sekolah Iya. itu didirikan dengan alasan sederhana. Dokter-dokter Eropa nggak mau ngurus inlander yang sakit. Jadi dibuatlah sekolah itu yang sifatnya itu mengikuti undang-undang kesehatan 1888 itu. Sifatnya preventif dan kuratif. Jadi ketika wabah pes terjadi tahun 1914. itu orang seperti Cipto itu turun tangan langsung tanpa alat penyelamat kesehatan atau apa tuh APK itu. APD ya. Semacam APD ya. Semacam APD. Jadi dia menyerahkan total. Itu menurut saya semacam perlawanan protes simbolik ya. Bukan perlawanan simbol, protes simbolik Cipto terhadap kondisi keadaan bagaimana setelah mereka menggembar-gemborkan politik etis balas budi yang intinya adalah aufklärung atau pencerahan Eropa kemanusiaan gitu. Itu dianggap tai kebo itu. Menurut Cipto itu dagelan busuk itu katanya. Jadi kenapa kemudian kita menemukan banyak sekali awal perintis nasionalisme kita ini orang-orang kedokteran dari Stovia, ya karena mereka yang langsung berhadapan dengan situasi kemanusiaan yang paling rentan ketika wabah itu terjadi. Bahwa pemerintah itu tidak ada. Gitu ya, rasisme itu, diskriminasi itu begitu kuat. Siapa yang keselamatan itu ditentukan oleh hierarki sosial. Itu yang membuat mereka kemudian membayangkan dan punya imajinasi baru bahwa kita nggak punya harapan seterusnya bersama Belanda. Hindia harus lepas dari Belanda. Indi los pan Nederland. Di situ tuh mulai itu. Perannya di situ, Pak. Nah ini kan dianggap juga non faktor ini di dalam historiografi kita. Tidak ada analisis seperti ini di dalam historiografi soal wabah, penyakit itu tidak mengubah konstruksi dan menggoncang konstruksi besar sehingga munculnya konstruksi yang kemudian menjadi basis dari keindonesiaan kita namanya nasionalisme. Bang, ini kan kita sedang menghadapi pandemi corona ya, Pak. Apa yang bisa dipetik dari pelajaran sejarah dalam menghadapi pandemi ini, Bang? Pertama, menurut saya adalah pemerintah Belanda itu sibuk dengan pembangunan infrastruktur, karena pembangunan infrastruktur itu menyangkut bagaimana modal itu bisa dikelola, bisa hadir dan bisa dikelola dan akhirnya mereka mendapatkan pemasukan. Tapi dari beberapa kali terjadi wabah, itu jelas banget bahwa mereka tidak menyiapkan infrastruktur pelayanan kesehatan yang baik. Dan itu yang membuat sebenarnya pemerintah kolonial itu sebagai kekuasaan itu dilihat sebagai kekuasaan yang zalim, kekuasaan yang tidak punya rasa iba, kekuasaan yang tidak kenal kemanusiaan, dan bayarannya itu mahal. Munculnya nasionalisme. Dan itu sebenarnya sudah tergambar ketika wabah kolera itu menyebabkan meletusnya perang Diponegoro, perang Jawa yang hampir membuat bangkrut Belanda. Tapi mereka nggak belajar dari sejarah, kemudian muncul wabah lagi dan responnya itu nasionalisme, dan kita bisa lihat ujungnya nanti 17 Agustus tahun 45 berdirinya Republik Indonesia. Dan karena itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu disebutkan pemerintah Republik Indonesia itu didirikan dengan tujuan untuk menyelamatkan, melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Dengan apa melindunginya itu? Dengan kecerdasan. Artinya dengan ilmu pengetahuan. Nah,
terkait dengan wabah, sikap kita itu satu, tidak melindungi. Kedua, anti ilmu pengetahuan. Ini kan membuat kita berasa bahwa kita seperti tidak bergerak waktu itu. Atau bahasa kerennya c'est l'histoire se répète, sejarah itu berulang. Walaupun nggak ada sejarah yang berulang. Tapi orang merasakan pola-pola yang sama begitu. Ya. Nah, ini yang menurut saya pelajaran penting dari sejarah, bahwa dalam periode yang panjang, jika sejarah itu apa yang berubah dan apa yang berlanjut, continuity and change, cilakanya itu yang berlanjut yang buruk-buruk. Dan dalam respon kita terhadap wabah, itu kita mengingatkan bagaimana respon di masa lalu pemerintah kolonial terhadap wabah. Itu yang menurut saya menyedihkan kalau kita belajar sejarah.